Halo teman-teman, ya kali ini kita akan belajar mengenai pesawat sederhana. Nah, tetapi awal saya akan beri pengantar, kemudian selanjutnya saya akan menyampaikan beberapa video tentang katrol, tuas, bidang miring, dan roda gigi. Di video yang lain teman-teman bisa melihat. Awal saya akan menyampaikan konsep pesawat sederhana, peta konsepnya, ya teman-teman bisa perhatikan. Pesawat sederhana itu sebenarnya ada 4 teman-teman. Tujuannya apa sih pesawat sederhana? Adalah untuk mempermudah kerja, untuk mempermudah kerja atau usaha. Nah ini, oke ya. Nah kemudian pesawat sederhana itu dibedakan menjadi 4 teman-teman. Ya, ada pesawat sederhana dibedakan menjadi 4. Yang pertama adalah tuas, kemudian katrol, kemudian bidang miring, kemudian roda gigi atau gearbox di sini biasanya yang dibicarakan. Nah, kemudian yang kalian ketahui bahwa tuas itu ada 3 jenis sebenarnya teman-teman. Tuas itu ya, tuas jenis pertama, tuas jenis kedua, tuas jenis ketiga. Nah, apa yang membedakan tuas jenis pertama, kedua, dan ketiga? Kalau tuas jenis pertama itu titik tumpunya yang di tengah. Jadi kalau saya gambarkan gini, titik tumpu itu di sini. Ini tumpu di tengah, kemudian bebannya dan kuasanya itu di pinggir. Jadi ini ada berat, ada beban, weight, kemudian ada force-nya atau gayanya yang satu di sebelah kanan. Kemudian tuas yang kedua, apa bedanya? Yang di tengah adalah kuasanya. Yang di tengah ini kuasa. Nah, kemudian bebannya dan tumpunya itu di pinggir, ini weight. Itu. Kemudian tuas yang ketiga, yang di tengah adalah bebannya. Nah, yang di tengah yang penting teman-teman tahu yang di tengahnya apa. Ini beban, tumpu dan kuasanya boleh dibolak-balik di kanan atau di kiri bebas. Yang penting bebannya di tengah. Begitu ya. Oke. Kemudian katrol. Katrol itu ada 3 jenis juga teman-teman. Jadi katrol ini ada 3 jenis. Katrol tetap, katrol bebas, atau bergerak. Nah, gitu orang mendefinisikannya beda-beda, tapi maksudnya sama. Kemudian katrol majemuk atau ganda. Nah, ganda itu maksudnya dia bisa lebih dari 2 katrol teman-teman ya. Katrol tetap itu bentuknya seperti ini teman-teman. Nah gini. Nah ini bebannya. Jadi ini berat, ini kuasa. Gini ya. Seperti sumur timba itu menggunakan katrol tetap ini. Atau kerekan tiang bendera. Kemudian katrol bebas itu katrolnya gantung teman-teman. Jadi gini katrolnya. Nah, gini ini disampaikan ke tempat papan gitu, kemudian ini F-nya. Nah, bebannya ditekan sini. Nah, ini beban ini. Nah, gini. Sehingga katrolnya gantung nih, kalau ditarik naik turun gitu katrolnya ikut naik turun. Oke. Kemudian kalau katrol majemuk adalah katrolnya nih macam-macam nih bentuknya. Saya di video yang lain kalian akan melihat, saya perlihatkan contoh katrol ya. Misalnya kayak gini. Katrol majemuk kayak gini. Misalnya saya beri contoh kayak gini ya. Nah, gini. Gini. Nah, gini.
Nah, oke. Ini bebannya di sini, teman-teman. Oke ya. Kemudian kalau bidang miring itu seperti apa? Ya, ini hanya di papan-papan miring itu kayak gini. Nah, gini. Jadi bebannya didorong ke sini gitu ya. Beratnya arahnya ke bawah. Ini contohnya skrup. Ya, skrup yang gini. Nah, ini skrup misalnya. Teman-teman di rumah pasti tahu ya skrup itu bentuknya kayak apa. Nah, kayak gini misalnya itu termasuk bidang miring. Kemudian kalau roda-roda gigi di gearbox misalnya tempat Tipex gitu ya, ini ada roda gini, kemudian ini ada roda yang lain gitu ya. Nah, disambungkan gini. Nah, gini, atau rantai sepeda gini ya. Ya, gini rantai sepeda. Ini pengayuhnya. Nah, gini kan. Nah, ini berputarnya bagaimana dan seterusnya. Itu roda gigi. Baik. Oke teman-teman, bisa paling tidak kalian punya konsep untuk belajar tentang pesawat sederhana. Sukses buat kalian semua sebagai pengantar awal belajar tentang pesawat sederhana. Oke.